Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 5 seri yang kedua, kitab 2 Raja-Raja pasal 18, Hizkia, Raja Yehuda dan Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Selamat membaca, selamat mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami akan sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Maka dalam tahun ketiga, zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa luhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun, dalam tahun ke-6 zaman Hizkia. Itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu, Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu
dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia, Raja Yehuda, diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu, Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Lakhis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada padang tukang penatur. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, "Baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang, kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya, engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah Dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkia, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, Silahkan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung, dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur,
adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini. Suatu negeri yang bergandum dan berair anggur. Suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian, kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena, dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja, bunyinya, Jangan kamu menjawab dia. kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Sedikit perenungan untuk kita renungkan bersama melalui pasal ini tentang Hizkia, Raja Yehuda, bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, para nabi dan raja, halaman 189 alinea pertama sampai halaman 190 alinea ketiga. Terang kecil ini menjelaskan perbedaan tajam dengan pemerintahan Ahaz yang serampangan ialah pembaharuan yang dilakukan selama pemerintahan putranya yang makmur. Hizkia tampil di atas tahta kerajaan dengan ketetapan hendak menyelamatkan Yehuda dengan segala kuat kuasanya dari nasib buruk yang sedang melanda kerajaan di utara. Pekabaran-pekabaran para nabi tidak setengah membawa dorongan perbaikan. Hanyalah dengan pembaruan yang sangat menentukan sehingga hukuman yang sedang mengancam itu dapat disingkirkan. Dalam kekalutan, Hizkia membuktikan sebagai seorang yang menggunakan kesempatan. Tidak lama setelah ia naik tahta kerajaan, Hizkia mulai mengadakan rencana dan melaksanakannya. Mula-mula ia mengarahkan perhatiannya untuk memulihkan upacara-upacara bait suci yang sudah begitu lama dilalaikan. Dan di dalam pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh ia memintakan kerjasama dari sekelompok imam dan orang-orang Lewi yang tetap benar terhadap panggilan kudus bagi mereka. Merasa yakin akan dukungan kesetiaan mereka, Hizkia berbicara dengan bebas kepada mereka mengenai keinginannya untuk dengan segera melancarkan dan mengadakan pembaruan yang jauh jangkauannya. Nenek moyang kita telah berubah setia, katanya mengakui. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya.
Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 29 ayat 6 dan ayat yang ke-10. Dengan beberapa perkataan yang dipilih, sebaik-baiknya raja mengulangi keadaan yang mereka sedang hadapi. Ditutupnya bait suci dan dihentikannya semua upacara di halamannya sendiri-sendiri. Juga praktik penyembahan berhala yang mencolok di jalan-jalan dalam kota dan di seluruh pelosok kerajaan atas kemurtadan orang banyak yang seharusnya tetap setia pada Allah. Oh, sekiranya para pemimpin di Yehuda mencanangkan di muka mereka teladan yang benar, dan kemerosotan kerajaan serta kerugian prestasi dalam perkiraan bangsa-bangsa di sekeliling. Kerajaan di utara dengan cepat hancur berkeping-keping. Banyak yang tewas oleh pedang. Serombongan besar orang banyak telah dibawa dengan tertawan. Segera Israel akan jatuh seluruhnya ke tangan bangsa Asyur dan hancur sama sekali. Dan nasib ini sudah pasti akan menimpa Yehuda juga, kecuali Allah akan bekerja dengan hebat melalui wakil-wakilnya yang terpilih. Dengan langsung Hizkia menghimbau para imam supaya bersatu dengan dia di dalam melancarkan pembaruan-pembaruan yang penting. Sekarang janganlah lengah, katanya mendesak mereka, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 29 ayat 11 dan ayatnya yang kelima. Inilah saatnya untuk bertindak cepat. Para imam mulai dengan serentak menambahkan nama orang-orang lain dalam jumlah mereka, yaitu yang tidak hadir pada rapat besar itu, supaya bekerja sama. Mereka melibatkan diri dengan segenap hati dalam pekerjaan membersihkan dan menguduskan bait suci. Oleh sebab bertahun-tahun tidak terpelihara dan dilalaikan, maka pekerjaan ini menghadapi banyak kesulitan. Tetapi para imam dan orang-orang Lewi bekerja dengan tidak mengenal lelah, dan dalam waktu singkat yang luar biasa, mereka dapat melaporkan tugas mereka sudah selesai. Pintu-pintu bait suci sudah diperbaiki dan dibuka. Bejana-bejana suci sudah dikumpulkan kembali dan ditaruh di tempatnya, dan semuanya sudah dalam keadaan siap untuk memulai kembali upacara-upacara bait suci. Dalam upacara yang pertama kali dilakukan para pembesar di kota bersatu dengan Raja Hizkia dan dengan para imam serta orang-orang Lewi dalam mencari pengampunan atas dosa-dosa bangsa itu. Di atas mezbah telah ditempatkan persembahan karena dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. Sekali lagi halaman bait suci bergema dengan kata-kata syukur dan pujian. Nyanyian Daud dan Asaf dinyanyikan dengan gembira ketika para penyembah menyadari bahwa mereka sedang dilepaskan dari perhambaan dosa dan kemurtadan. Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tidak disangka-sangka. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 29 ayat 24, 29 dan 26. Sesungguhnya Allah telah mempersiapkan hati para pemimpin orang-orang Yehuda untuk memimpin suatu pergerakan pembaruan yang menentukan supaya air pasang kemurtadan dapat menjadi surut. Melalui para nabinya, ia telah menyampaikan pekabaran demi pekabaran dengan sangat mendesak, yaitu pekabaran yang diremehkan dan ditolak oleh 10 suku kerajaan Israel, yang kini telah diberikan kepada musuh. Tetapi di Yehuda terdapat orang-orang baik yang tersisa, dan kepada orang-orang inilah para nabi dengan terus mengadakan himbauan. Dengarkan desakan Yesaya. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh.
terang besar Alkitab Yesaya 31 ayat 6. Dengarkan juga Mika yang memaklumkan dengan keyakinan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Terang besar Alkitab Mika 7 ayat 7 sampai 9. Pekabaran-pekabaran ini sama seperti yang lain-lainnya, menyatakan kerelaan Allah untuk mengampuni dan menerima mereka yang kembali kepadanya dengan sepenuh hatinya, telah membawa pengharapan kepada banyak jiwa yang letih lesu dan pada tahun-tahun yang gelap, ketika pintu-pintu bait suci tinggal tertutup. Dan sekarang, ketika para pemimpin mulai mengadakan satu pembaruan, satu rombongan orang banyak yang menjadi tobat oleh sebab perhambaan dosa, siap sedia untuk menyambut pembaruan itu. Saudara dan saudariku, seorang yang tidak mengalami kebangunan rohani akan selalu tunduk pada keinginan daging. Dan orang yang selalu tunduk pada keinginan daging tidak mungkin dikuduskan. Kekudusan menjadi hal penting yang menentukan hubungan kita dengan Yesus Kristus. Yesus membersihkan manusia dari dosa-dosa mereka, dan Dia yang membersihkan serta mereka yang dibersihkan itu sama-sama mempunyai satu Bapa. Itulah sebabnya Yesus tidak malu mengaku mereka itu sebagai saudara-saudaranya. Terang besar Alkitab Ibrani 2 ayat 11. Kekudusan adalah faktor penting yang mengikat Anda dan saya dengan Kristus. Orang Kristen yang hidupnya tidak kudus berarti tidak terhitung sebagai anak Allah dan saudara dari Yesus Kristus. Berdasarkan pemahaman ini, berkenaan dengan kebangunan rohani serta pribadi maupun jemaat, maka tujuan utamanya ialah pengudusan. Dalam kebangunan rohani yang paling penting adalah hasil nyata, dan dalam hal ini adalah kehidupan yang lebih suci. Kehidupan rohani yang telah disucikan akan terlihat pengaruhnya pada kehidupan jasmani kita. Kebangunan baru adalah sebuah proses yang terus-menerus. Setiap hari Tuhan kita mengundang kita ke dalam sukacita hadirat-Nya. Kebangunan rohani sejati menuntun kepada satu perubahan dalam pola pikir, kebiasaan, dan gaya hidup. Itulah yang kita sebut reformasi atau pembaharuan rohani. Pena ilham ilahi roh nubuat, hidup yang terbaik, kebangunan baru, hati baru. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Buangkan dunia, terima Yesus, fana seisi dunia, tapi kekal kasih Kristus sampai selama-lamanya. Oh, anugerah tak terduga, oh kasih tak disangka, oh tebusan yang sempurna, karunia hidup kekal. Buangkan dunia, terima Yesus, ku memandang senyumnya, terang kasih-Nya membimbingku di jalanku ke surga. Oh, anugerah tak
kasih tak disangka, oh tebusan yang sempurna, karunia hidup kekal. Buangkan dunia, terima Yesus, salibnya harapanku. Ku kelak memandang di surga wajah Yesus Tuhanku. Oh anugerah tak terduga, oh kasih tak disangka, oh tebusan yang sempurna, karunia hidup kekal. Oh anugerah tak terduga, oh kasih tak disangka,